Pernah kepikiran nggak soal warisan apa yang bakal kita tinggalkan nanti? Nah, hari ini kita bakal ngebahas sebuah gagasan yang dalam banget. Gimana kalau warisan sejati itu bukan soal apa yang kita punya, tapi soal cahaya yang kita jadi, sebuah wujud cahaya yang abadi. Biasanya kan, kalau kita ngomongin warisan, yang kepikiran itu pasti harta, properti, atau mungkin pencapaian-pencapaian kita. Tapi coba deh kita renungin pertanyaan ini lebih dalam. Gimana kalau warisan sejati itu sama sekali bukan tentang apa yang kamu tinggalkan, tapi tentang kamu menjadi siapa? Sebuah warisan yang jauh lebih kekal. Oke, untuk bisa benar-benar paham, kita harus geser dulu nih cara pandang kita melampaui warisan fisik. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih sebetulnya warisan abadi itu? Ini bukan tentang membangun monumen yang megah, tapi tentang menjadi sumber cahaya itu sendiri. Jadi apa itu warisan abadi? Ini tuh bukan tentang benda yang bisa kita pegang atau kita lihat. Ini adalah tentang aliran energi ilahi yang nggak pernah putus. Anggap aja energi ini sebagai pancaran kebaikan, cinta, kebijaksanaan, dan semua pengaruh positif yang kita keluarkan. Energi ini terus bekerja, terus memberi dampak, bahkan lama setelah kita nggak ada lagi di dunia ini. Nah, di sini nih perbedaannya kelihatan jelas banget. Warisan fisik ya kayak aset atau ketenaran, itu pasti ada masanya, pasti bakal pudar seiring berjalannya waktu. Tapi warisan abadi itu beda cerita. Dia itu energi yang nggak kelihatan, inspirasi yang nggak lekang oleh waktu, dan dampaknya bisa dirasakan oleh seluruh alam semesta. Ini adalah pergeseran yang fundamental banget, dari fokus ke apa yang kamu miliki, menjadi fokus ke siapa diri kamu yang sebenarnya. Oke, konsepnya udah mulai kebayang ya. Sekarang kita gali lebih dalam lagi. Apa sih prinsip-prinsip dasar yang bikin warisan semacam ini jadi mungkin? Gimana caranya energi kita bisa jadi sesuatu yang abadi, yang gak lekang oleh waktu? Sebenarnya ada 3 kebenaran inti yang jadi pondasinya. Pertama, kita harus sadar kalau cahaya ilahi atau energi positif itu nggak terikat sama waktu. Dia ngalir terus-terusan. Kedua, ketika diri kita utuh dan selaras, artinya pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu nyambung semua, kita ini berubah jadi semacam medium, jadi saluran abadi buat cahaya itu. Dan yang paling penting, ini bukan soal ego kita sama sekali, tapi soal kesadaran kalau kita ini bagian dari sebuah koneksi yang agung dengan seluruh alam semesta. Setelah kita paham konsep dan prinsipnya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling praktis dan paling penting. Gimana caranya kita bisa menerapkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Gimana cara kita secara sadar membangun warisan abadi kita? Ada 4 prinsip utama yang bisa jadi panduan kita. Pertama, bertindaklah dengan penuh kesadaran. Anggap aja setiap hal yang kamu lakukan itu kayak ninggalin jejak permanen di alam semesta. Kedua, sadari kekuatan kata-kata. Doa, zikir, ucapan baik itu adalah frekuensi spiritual yang dampaknya abadi. Ketiga, jadilah teladan, ciptakan efek domino kebaikan lewat hidupmu. Dan yang terpenting, nomor 4, jangan terikat sama pengakuan. Gak usah pusingin soal pujian, fokus aja sama kualitas dan kemurnian energi yang kamu pancarkan. Biarkan semesta yang jadi saksinya. Sekarang, biar lebih konkret lagi, yuk kita bahas 4 latihan spiritual yang dirancang khusus untuk membangun dan memperkuat warisan cahaya abadi kita. Ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa langsung kita coba mulai hari ini juga. Latihan yang pertama adalah meditasi warisan. Coba deh duduk tenang, pejamkan mata, dan bayangkan semua perbuatan baik, kata-kata positif, dan niat tulus yang pernah kamu keluarkan. Lihat energi itu menyebar kayak riak di air, meluas, melintasi waktu, dan menyentuh jiwa-jiwa lain, bahkan mereka yang belum terlahir sekalipun. Selanjutnya, coba buat jurnal warisan spiritual. Eits, ini bukan buku harian biasa ya. Di sini kamu catat momen-momen pencerahan, momen di mana kamu sadar akan dampak halus dari energi kamu ke orang lain atau lingkungan sekitar. Dengan merenungkan ini, kesadaran kita jadi makin kuat bahwa setiap momen, sekecil apapun, itu berharga dan jadi bagian dari warisan abadi kita. Praktek ketiga adalah soal membimbing dan berbagi. Saat kamu membimbing orang lain dengan tulus, entah lewat tindakan, kesabaran, atau kasih sayang, kamu tuh sebenarnya lagi menciptakan sebuah rantai cahaya. Cahaya itu akan terus tersambung dari satu orang ke orang lainnya, jauh melampaui jangkauan fisikmu. Dan yang terakhir, ciptakan aliran energi yang berkelanjutan. Lewat doa atau meditasi yang rutin, niatkan dengan sadar agar energi positif itu terus mengalir, memberi manfaat, dan jadi sumber kebaikan. Bahkan nanti ketika kita sudah tidak ada lagi di sini secara fisik. Jadi, mungkin ada yang bertanya, kenapa sih semua ini penting?
Di bagian akhir ini, kita akan fokus ke kenapanya. Apa manfaat mendalam dan kedamaian sejati yang bisa kita dapatkan dari cara pandang hidup seperti ini? Dan inilah buah dari semua ini. Kalau kita hidup dengan kesadaran ini, kita nggak lagi sekedar menjalani hidup, tapi kita menjadi medium cahaya yang sejati. Energi kita bisa menginspirasi dan menghubungkan generasi-generasi setelah kita. Hidup kita pun jadi terasa lebih selaras dengan tujuan ilahi yang lebih besar. Nah, dari keselarasan inilah akan lahir kedamaian dan kepuasan batin yang dalam yang nggak bisa digoyahkan oleh apapun di dunia ini. Pada akhirnya, inilah inti pesannya. Warisan abadi itu nggak dibangun dari satu tindakan besar di akhir hayat. Sama sekali bukan. Ia diciptakan dari momen ke momen. Setiap detik dalam hidup kita adalah kesempatan. Jadi pertanyaan terakhir untuk kita semua renungkan adalah, cahaya seperti apa yang sedang kamu pancarkan di detik ini?